buat pengakuan yang sejujurnya. Bagaimana perasaan Anda? Dia boleh mengelak untuk bicara tidak pernah berbuat kasar. Tapi pada kenyataannya, itulah yang terjadi Mas Helmy. Setiap hari? Iya, setiap hari, setiap Hmm. malam. Dia selalu pulang larut malam. Oke, kita udah tahu itu. Apa sih perkataan yang Anda nggak terima banget tuh? Mhm. Di samping kebun binatang tadi ya? Adakah hal lain yang benar-benar merusak harga Iya, diri, menghilangkan kepercayaan diri misalnya, iya apa Mbak tuh? Dian, dia selalu bilang, Bu Ina, gimana? Ya, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Yusril tadi, ya, kelihatannya bukan tidak mungkin bahwa di dalam komunikasi dengan istri juga keluar perilaku-perilaku yang seperti itu, ya. Jadi KDRT itu terutama harus dilihat juga apakah korban atau yang menjadi sasaran itu sakit hati atau tidak, gitu ya. Apapun Walaupun tindakannya, apapun apapun perkataannya, tindakannya, apapun apapun perbuatannya. perkataannya, Ya. harus dilihat dari sisi si korban ini bagaimana. Kalau dia merasa sakit hati, merasa tidak dihargai, itu sudah berarti kekerasan. Jadi Jadi keliru kalau kekerasan dalam rumah tangga itu memukul ya. iya, memukul atau misalnya dengan kata-kata yang kasar sekali, bisa kata-katanya tidak kasar tapi cara mengucapkannya dengan Nyelekit gitu sangat ya? menyakitkan gitu ya. Contohnya, Sehingga Bu. ya Contohnya misalnya Mas Helmy kamu kamu kok tidak pantas jadi istri saya. Nah, itu kan kata-katanya biasa aja ya, nggak Atau ada. dia lebih nih, Dedek kamu tuh sebenarnya nggak pantas loh jadi istri aku karena Iya, aku hebat, kamu nggak. bisa seperti Lembut itu. banget ngomongnya, Betul tapi ya. waduh dalam banget ya. Dalam sekali itu lukanya gitu, dan Ya. kekerasan verbal seperti itu juga dikatakan kekerasan psikologis karena dampaknya bukan fisik tapi psikologis, bisa menjatuhkan harga diri yang menjadi korban. Atau misalnya gini, ini KDRT nggak ya? Dedek kamu sebenarnya beruntung banget loh dapat aku yang sekaya ini. Oh, kalau saya sih menyarankan sebaiknya kalau dibilang itu, memang saya beruntung, terima kasih Mas. Oh, Barangkali gitu. Tapi kalau suaminya 17 juga kali dikatakannya kesel juga dong. oh iya, nanti saya sudah catat Mas, sudah 17 kali Mas mengatakan Catat seperti aja. itu. Jadi saya beruntungnya 17 kali. Terima kasih Mas. Gitu Oh, ya. gitu ya. Saya yakin Kamu si harusnya suami bersyukur juga loh gitu. akan merasa juga gitu ya. Oke. Mari. Yusril, saya sangat mengharapkan wibawa kamu. Seorang dari BUMN, Top. tapi sikap-sikap kamu baru saja nih, baru aja. Itu memang sudah menimbulkan satu kesan yang tidak patut. Emosi kamu nggak kekontrol ini. Beban pekerjaan mungkin berat sekali. Ada hal-hal yang kurang berkenan di tempat kerjaan. Perasaan hati kamu limpahkan ke rumah. Begitu. Istri barangkali sebentar Pak Helmi. Ya, ya Bu. Silakan, Barangkali Bu. istri tidak juga menerima dengan pasrah juga barangkali. Malah berpikir yang bukan-bukan. Kamu tambah naik lagi emosinya. Yusril, saya nggak percaya kamu seperti ini. Kalau dikatakan kamu dulu tidak begini. Baru saja ini berubah. Baru saja berubah. Coba kamu sekarang introspeksi sebentar. Kamu tenangkan pikiran kamu. Kasihan anak putrimu semata wayang. Kamu lupa ya? Tolong dilihat kenapa dia pergi. Kenapa dia ada di sana. Karena dia tidak tahan. Dia menderita loh. Menderita karena kalian berdua. Tolong. Ya, kita masih dalam acara Masihkah Kau Mencintaiku? Terima kasih penonton. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Setelah pertanyaan pertama, apakah sang suami melakukan KDRT? Dia bilang tidak. Ternyata istri mengatakan iya. Dan ternyata KDRT dimaksud sekarang adalah lebih kepada masalah verbal. Ya, Ya. ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan atau membuat sakit hati kata Ibu Wina ya. Kita Jadi nggak ngomong lebih kepada efek psikologis. Iya. Jadi kalau saya bisa definisikan untuk kita bersama, KDR itu bukan hanya ngomong tinggi. Ngomong tinggi bisa tidak menunjukkan, sayang kamu cantik sekali. Kencang banget semua tetangga tahu, tapi itu bukan, itu KDRT bukan nggak? Ya enggak dong Mas. Sayang I love you gitu. Orang paling dibilang gila aja kan, KDRT sih bukan. Baik, pertanyaan kedua. Mas Yusril, Anda mengaku atau tidak istri Anda merasa bahwa telah terjadi KDRT? Ya. Apakah, pertanyaan saya berikutnya,
Anda pikir Anda pantas melakukan semua kekerasan itu ya terhadap istri Anda? Apakah menurut Anda istri Anda memang layak diperlakukan seperti itu? Jawaban saya adalah istri saya itu tidak pernah saya kasari atau kasarin. Jadi dia tidak pantas untuk menerimanya. Tapi benar-benar saya itu tidak pernah yang namanya berkata kasar ataupun apalagi menampar, sama sekali tidak pernah. Satu hal yang mungkin aku ingin mohon dari seorang istri, dia berhenti kerja, Mas Helmi. Karena apa? Buat apa sih mengejar harta yang terlalu banyak? Toh aku udah besar penghasilan, ya kan? Sebentar. Boleh saya cut sebentar, kita fokus saja ke pertanyaan kita. Apakah Anda pikir istri Anda layak mendapatkan perlakuan yang seperti itu? Anda boleh nggak ngaku Anda nggak kasar, tapi istri Anda merasakan Anda kasar. Kalau Anda melakukan itu karena pengen dia berhenti kerja, saya pikir episode 2 kita istilahnya ya. Silakan. Sekali lagi saya minta Anda fokus, apakah Anda merasa bahwa istri Anda layak Anda begitukan? Anda ngomong kasar? Ya. Tidak layak. Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Sebenarnya tidak layak. Karena Anda merasa bahwa Anda tidak kasar. Iya, memang seperti itulah. Mungkin definisi kasarnya antara Yusril dan Dara berbeda mungkin, Mas. Iya, iya, iya. Yang kata Dara kasar, padahal menurut Yusril tidak. Ini pelajaran waktu SD, wah, halus kasarnya nggak dapat ini Enggak, sebenarnya. iya. Menulis halusnya antara naik sama itu nulis turunnya, ya, Beta. enggak. Bu Win, apa yang Anda lihat? Iya, di sini barangkali saya menegaskan pernyataan Mbak Dian ya. Persepsi tentang kasar itu bisa berbeda ya. Tapi kembali lagi kalau masalah kekerasan dalam rumah tangga ini harus dilihat apa yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasarannya gitu ya. Jangan yang melakukannya itu bersikeras mengatakan tidak, padahal jelas yang jadi sasarannya itu sakit hati gitu, sakit hati dan sakit hatinya sampai mendalam sekali sampai dibawa ke forum ini. Kalau tidak kan Ini beda persepsi ya. perbedaan persepsi, dan persepsi itu dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman, harapan, kemudian kepribadian juga ya. Jadi sangat mungkin bahwa suami istri itu berbeda persepsinya memang. Persepsinya. Ya. Ada Dan orang di dia pikir bisik-bisik tapi seluruh tetangga dengar gitu. Ada juga ya kan. Iya, Jeng mungkin kemari biar kucium kau. Kencang kali dia ngomongnya gitu. ya, Menurut jadi dia dia itu ini bisik-bisik. berusaha untuk menyamakan persepsi ini agar tidak terjadi salah dalam berkomunikasi. Oke, kalau gitu kita tanya langsung kepada Dara. Suami Anda mengatakan bahwa enggak, dia enggak kasar. Dan dia merasakan bahwa Anda tidak layak diperlakukan kasar karena dia juga mengaku tidak kasar. Tolong jelaskan, buat pengakuan yang sejujurnya. Bagaimana perasaan Anda? Dia boleh mengelak untuk bicara tidak pernah berbuat kasar. Tapi pada kenyataannya, itulah yang terjadi, Mas Helmi. Setiap hari? Iya, setiap hari, setiap malam. Dia selalu pulang larut malam. Oke, kita udah tahu itu. Apa sih perkataan yang Anda nggak terima banget tuh? Di samping kebun binatang tadi ya? Adakah hal lain yang benar-benar merusak harga diri, Iya. menghilangkan kepercayaan diri misalnya Iya, apa Mbak tuh? Dian, dia selalu bilang kalau kamu bukan istri yang baik, kamu tidak bisa mengatur rumah tangga dengan benar, selalu menghambur-hamburkan uang. Dan Anda sakit hati dibegitukan? Sangat. Karena Anda tidak sama sekali? Iya, walaupun saya wanita karir, walaupun saya bekerja, tapi sampai detik ini, sampai saat ini saya masih bisa mengatur antara keluarga dan karir saya. Iya. Saya selalu menanyakan kabar anak saya selalu telepon dia, saya selalu menanyakan apakah dia sudah belajar atau belum. Kalau pagi sebelum berangkat kerja, saya selalu menyediakan makan untuk dia. Oke dong, Mas. Kalau Enggak. gitu. Iya. Tidak seperti Dara itu pulang kerja kenyataannya. jam berapa? Fakta-fakta mana yang Anda... Ini mungkin pulang Sangka. pulang ya. Apa? Dara pulang jam berapa kalau kerja? Saya sampai di rumah sekitar pukul 6 atau 7 malam. 7 malam. Normal. Ini? Selalu di atas jam 12 setiap malam. Dan Itu dia tiap selalu hari lagi. dan dia selalu bilang entertain. Wajar Yusril kalau Kalau tiap hari weekend? kayak gitu. Sabtu Minggu. Siapapun Iya, perempuan terkadang dia itu, bilang Sabtu dia masih meeting dengan klien. Dan saya rasa setiap perusahaan punya batas waktu ya untuk seorang karyawannya untuk selalu meeting. Anda bekerja di luar. bidang apa sih? Saya bekerja di bidang apa ya? Perminyakan kali ya. Perminyakan? Itu ya sebenarnya sih apa ya? Semua itu salah kalau menurut saya, itu anggapan dia omongan itu tadi semua salah. Karena apa menurut aku? Saya tanya deh ke semua orang ya. Apakah seorang anak tuh hanya bisa ditelepon, hanya bisa dikonfirm, kamu lagi di mana? Ini bla 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 gitu. Dan cukup.
Saya rasa itu kewajiban istri ya di Ya, rumah. sekarang kamu kemana aja? Kamu tiap hari pulang malam itu juga bukan tanggung jawab kamu. Tante, Anak juga tanggung jawab kamu. Iya, tapi tante, saya kan suami, tante. Saya tugasnya mencari duit, Saya nggak terima mencari ponakan uang. saya digitukan. Sedangkan dia seorang istri. Dia tuh harus mengurus rumah tangga total. Tapi kan Nggak Mas bisa Yusril dong. tahu, pada saat kita menikah, Mas Yusril tahu konsekuensi saya sebagai wanita karir. Saya udah Dan berkali Mas Yusril mengizinkan saya untuk tetap bekerja kan? sabar. Saya udah berkali-kali bilang sama kamu, Dara. Berhenti kerja. Buat apa sih?